Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera aja menyimak firman Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan selanjutnya. 1 Timotius 4 ayat 1 mulai. 1 Timotius 4 ayat 1 mulai. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak saja. Saya pikir lebih jelas nanti saya kalau membaca sama-sama. Kadang-kala ada yang pengen cepat-cepat, ada yang lambat-lambat. Jadi selesainya nggak sama-sama. Jadi didengar kurang ya. Tapi kalau saya yang baca, Bapak Ibu menyimak, ya dalam hati tentu itu akan ya akan ketemu ya. Puji Tuhan. Jadi 1 Timotius 4 ayat 1 dan selanjutnya. Saya akan bacakan ayat 1 mulai. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Puji Tuhan, sampai di situ ya. Jadi sampai ayat 16. Ya Bapak Ibu, begitu panjang. Dan Bapak Ibu udah sering mendengar firman Tuhan ini ya, bahkan mungkin Bapak Ibu udah sering baca ya. Jadi tidak asing lagi bagi kita. Namun itulah firman Tuhan, kita tetap rindu untuk membaca ya, dengan ulang-ulang ya, supaya kita nggak lupa. Kita ingat itu dalam perjanjian lama itu, itulah keunggulan orang Israel itu ya. Orang Israel itu luar biasa. Dunia mengakui ya, bahkan di luar kita, artinya di luar kepercayaan kita, mengakui bahwa Israel luar biasa ya. Karena umat pilihan Allah ya, dan
pokoknya di dunia ini paling pinter, paling hikmat adalah umat Israel. Iya. Dan dikatakan di sana, kalau salah di Ulangan pasal 6 ayat 6 mulai di sana bahwa kamu harus mengajarkan perintahku, firmanku ya kepada anak-anakmu ya. Ya, mengajarkan secara berulang-ulang dan memperbincangkannya kepada anak-anakmu pada waktu kamu duduk ya, pada waktu kamu dalam perjalanan. Nah, baru 2 ya. Pada waktu kamu berbaring, bukan tidur ya, berbaring ya. Kalau tidur nggak bisa ngajar ya. Dan pada waktu bangun, ya ini luar biasa, ini sampai ditulis oleh firman Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan itu ya selalu diulang-ulang ya. Makanya ada kitab ulangan nih Bapak Ibu. Itu perjanjian lama itu banyak yang diulang-ulang ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu sering diulang. Kemarin tadi udah dibaca, sekarang muncul lagi, sama ya. Sama, hampir sama ya. Jadi memang begitulah firman Tuhan yang selalu diingat-ingatkan pada kita. Manusia ini kan sering lupa ya, sering lupa. Jadi perlu diingat-ingatkan ya. Kalau kita melihat perikopnya adalah tentang pemuda Timotius untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat ya. Jadi atas saran Rasul Paulus kepada pemuda Timotius ya untuk menghadapi penyesat-penyesat ya. Dikatakan di sini, tetapi roh sini R besar, yaitu Tuhan sendiri, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya di waktu-waktu kemudian berarti ya hari-hari ini dan selanjutnya ya. Ini dikatakan udah berapa ribu tahun yang lalu ya. Ya, dikatakan waktu-waktu kemudian berarti waktu-waktu hari ini dan waktu-waktu yang akan datang. Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini jelas sekali ya, firman Tuhan mengatakan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bangun ya, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon firman itu seperti apa, itu yang paling penting. Karena tulisan ini kan memang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan ya, kita tahu toh, seperti dikatakan di 2 Timotius 3:16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah ya. Jadi firman Tuhan ini memang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan ya, para bapak gereja terdahulu. Tapi bukan sekedar dia nulis, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus ya. Jadi dari Tuhan, Bapak Ibu, harus kita yakin. Lalu itu kita selalu membaca firman Tuhan ini harus yakin bahwa ini adalah kata-kata Tuhan sendiri. Ya, firman itu adalah Allah sendiri ya. Firman itu adalah Yesus sendiri ya. Kita ingat di Yohanes pasal 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia ya. Firman itu telah menjadi manusia dan ada di sekitar kita, tinggal di sekitar kita. Ya. Jadi itu yang harus kita bangun dulu, itu yang harus kita sepakat dulu. Bahwa kita kalau membaca firman itu harus kita yakin bahwa ini ada kata-kata Tuhan sendiri walaupun ditulis oleh manusia ya. Itu dasarnya adalah 2 Timotius berapa tadi? 2 Timotius 3:16 ya. Ya, puji Tuhan. Jadi waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Ya, murtad di sini tentu Bapak Ibu tidak bisa disamakan dengan murtad-murtad yang kita dengar di medsos ya. Kalau di internet itu kan murtad-murtad, kalau murtad yang dimaksud di situ adalah murtad ya dari Muslim pindah ke lain, pindah ke Kristen. Nah, itu dikatakan murtad. Nah, kalau banyak itu bukan murtad lagi, murtadin ya. Nah, itu artinya. Jadi murtad yang dimaksud di situ ya murtad meninggalkan yang lama terus pindah ke agama lain. Tapi murtad di sini lain ya Bapak Ibu ya ini ya. Murtad di sini adalah murtad memang meninggalkan Tuhan Yesus ya. Murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat ya. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Iya. Kalau kita melihat di dalam
Petrus ya, yang hampir sama dengan itu supaya lebih, sebenarnya banyak ya, tapi ambil 2 aja. Mana Petrus? Ya, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan juga, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ya, jadi nabi-nabi palsu itu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah di Perjanjian Lama, ya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi jelas sekali di sini ya Bapak Ibu. Dan ternyata ujung-ujungnya apa? Cari untung ya. Cari untung dari kamu dikatakan ya di ayat 3. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa memang hari-hari ini dan seterusnya tuh ada yang namanya penyesat ya. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu akan ada. Ya, mulai itu kita hati-hati ya. Ya, kita harus hati-hati, nanti akan kita lihat selanjutnya bagaimana untuk mengatasi ini ya, untuk mengatasi ini. Karena ini akan terjadi, kan Tuhan yang mengatakannya ya. Ya, Tuhan mengatakannya. Kalau Bapak Ibu rajin di internet ya, di medsos ya, itu sering kita mendengar. Ya, tapi juga hati-hati Bapak Ibu, karena kadang-kala orang yang benar juga di Alkitab ada itu. Orang-orang yang benar pun dikatakan sesat. Orang yang benar dikatakan sesat, dikatakan bidat ya. Jadi jangan-jangan yang mengatakan sesat itu dia yang sesat. Nah, itu hati-hati sekarang ya. Itu kalau di firman Allah kan pernah itu bagaimana zaman Perjanjian Lama itu yang namanya Ahab itu dengan Elia ya. Elia itu dianggap menyengsarakan orang Israel. Padahal sebaliknya. Padahal yang sebenarnya kenapa sampai tidak hujan ya, 3,5 tahun itu kenapa? Karena umat Israel menyembah Baal, menyembah patung-patung ya, itu yang benar begitu. Tapi kenapa si Elia nih katakan dia yang tersesat malah, ini dia yang bidat ya. Nah, yang buat Israel sengsara itu kamu katanya. Padahal ya sebenarnya karena Ahab ini nyembah patung ya. Kalau di dalam zaman Taurat itu Ahab itu luar biasa kejahatannya itu bersama istrinya Isabel itu ya. Iya, itu luar biasa kejahatannya itu. Kalau kita pernah baca di situ, waduh, ya begitu jahat mereka. Jadi sekali lagi hati-hati, ya semua harus dilihat dasarnya semua adalah bukan kata manusia, tapi harus dasarnya firman, ya. Jadi tolak ukurnya firman yang dipakai, ya, bukan kata manusia, bukan kata orang pinter, ya. Bahkan manusia yang dianggap pinter pun nggak bisa dibuat pedoman. Kecuali kalau manusia itu mengikuti firman Tuhan, itu baru kita turut, ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu harus kita perhatikan seperti itu, ya. Jadi kita tidak mudah untuk bilang mereka sesat, ya, tidak mudah ya Bapak Ibu. Harus dilihat, dinilai dengan firman Tuhan tentu. Dan kalau kita lihat mereka ya, kalau kita baca-baca itu kadang-kala karena beda penafsiran, ya. Kan firman Tuhan ada yang harus ditafsir ya. Jadi karena beda pendapat, beda pengetahuan, beda tafsir, terus yang satu bilang ke mereka sesat, yang satu bilang ke mereka palsu, ya. Nah itu hati-hati. Tapi yang paling penting gini Bapak Ibu, kalau kita benar-benar tulus ya Bapak Ibu, kita tulus mengiring Tuhan, ya apa adanya, ya mencari kebenaran, ya. Jadi nggak mungkin kita akan mendapatkan kejahatan, ya. Akan tersesat ya. Tuhan itu tahu, tapi yang penting kita tulus ya. Tapi kalau nggak tulus seperti tadi ini,
yang kita baca tadi? Ternyata ujung-ujungnya apa? Cari keuntungan. Nah, itu lain lagi ya, Bapak Ibu. Cari keuntungan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi jelas bahwa hari-hari ini dan yang akan datang itu ada yang namanya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan kita masih ada ke dalam kebenaran firman Tuhan yang selama ini ya, puji Tuhan. Dan memang kadang-kadang bingung juga ya untuk menanggapi setelah ada mensos ini. Jadi katakan kita kan kita kan doktrin kita kan Tritunggal ya. Tapi juga dari lain ada Tritunggal tersesat. Gimana tuh? Ya. Banyak aliran, banyak paham-paham ya. Yang dulu nggak muncul karena dulu belum ada mensos ya. Kalau sekarang kan semua lewat YouTube, lewat FB, lewat media sosial, jadi bisa dibaca oleh orang lain. Kalau yang disampaikan itu tidak cocok dengan keinginan dia, jadi protes ya Bapak Ibu. Itulah yang hati-hati. Iya. Dan itu Bapak Ibu kita akan melihat ayat selanjutnya ya. Bagaimana untuk mengatasi ajaran-ajaran yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut aja. Nanti takut waktunya panjang. Lanjut aja ke ayat 7 ya. Ayat 7. 1 Timotius 4. Ayat 7 mulai dikatakan di sana. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Iya. Nah, karena judulnya di atas adalah menghadapi ajaran-ajaran sesat. Nah, sekarang ini bagaimana supaya ajaran-ajaran sesat itu tidak akan menjadi bagian kita ya, tidak akan menyesatkan kita. Maka dikatakan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya kan Bapak Ibu tahu ini maksudnya nih, namanya tahayul, namanya juga dongeng ya. Dongeng itu tidak bisa dipegang ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipercaya ya, namanya juga tahayul ya. Suatu kepercayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dongeng nenek-nenek tua. Tapi menarik sekali Bapak Ibu ya, kalau dulu masih kecil pasti pernah dengar dongeng dari orang tua ya. Nah itu dikatakan jauhilah itu. Terus dilanjutnya latihlah dirimu beribadah. Ya Bapak Ibu, hal beribadah ini udah berkali-kali ya disampaikan ya. Tapi mari kita tetap diingatkan lewat ibadah ini bagaimana seharusnya kita mengiring Tuhan ya. Latihlah dirimu beribadah. Dan ternyata beribadah itu kenapa beribadah harus dilatih ya Bapak Ibu? Ya berarti kalau dilatih kita harus melakukan ibadah ya. Namanya latihan ya. Kalau kita latihan sepak bola ya harus main sepak bola ya Bapak Ibu ya. Latihan badminton ya kita harus terjun ke lapangan main badminton ya, bukan nonton ya, bukan di rumah ya. Nah itu juga latihlah dirimu beribadah jika kita harus terjun dalam ibadah-ibadah ya, harus aktif dalam ibadah itu supaya kau udah terlatih jadi namanya udah terlatih ya, karena udah sering melakukannya kan namanya terlatih. Kau udah terlatih dikatakan udah terlatih jadi terbiasa ya Bapak Ibu. Kau terbiasa bisa dikatakan sudah menjadi karakter ya. Karakter itu adalah suatu kelakuan kita yang diulang-ulang secara terus-menerus, itu namanya karakter kita ya. Nah karakter itu ada yang baik, ada yang nggak baik, Bapak Ibu. Bukan karakter itu baik semua, enggak ya. Iya. Lebih itu kita harus terjun di dalamnya nih ibadah ini ya. Latihlah dirimu beribadah, kita harus masuk di dalamnya untuk beribadah supaya kita terlatih. Iya. Supaya kita terlatih. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya. Jadi sekali lagi ibadah ini bukan maunya kita ya tentunya. Bukan maunya manusia dan juga bukan maunya para hamba Tuhan atau bahkan gembala sekalipun ya. Tapi ternyata ibadah ini Tuhan yang merintahkan Bapak Ibu. Ya, jadi itulah makanya kita harus merespon firman Tuhan ini ya. Ibadah itu Tuhan yang menginginkan supaya umat-umat ciptaannya itu beribadah kepada Allah.
Ya. Kalau kita mundur ya, kita mundur di dalam perjanjian lama itu. Jadi soal ibadah ini bukan hanya perjanjian baru aja ya. Dari perjanjian lama itu umat ciptaan Allah itu harus beribadah ya. Kita lihat di dalam Keluaran. Kita lihat dulu Keluaran. Iya, Keluaran 4 ayat 23 ya. Keluaran 4 ayat 23. Ya, Keluaran 4 ayat 23 dikatakan di sana, coba perhatikan. Saya akan baca Keluaran 4 23. Sebab itu aku berfirman, aku di sini adalah Tuhan, huruf besar, aku berfirman kepadamu. Biarkanlah anakku itu pergi, anakku di sini umat Israel. Jadi Allah kita, Allah yang besar itu mengatakan anakku Israel itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Iya. Jadi Bapak Ibu ingat ya bagaimana umat Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Itu mukjizat Tuhan yang luar biasa ya. Ada berapa tulah itu? 10 tulah ya. Ini ada tulah yang terakhir yang karena sebelumnya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Ya, jadi Tuhan itu bisa aja ya, dia yang mengatur semuanya. Ternyata Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, supaya manusia bisa lihat bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Ya. Karena kita tahu Israel ini ada di Mesir begitu lama menjadi budak ya, kerja rodi di sana. Kerja rodi artinya kerja tapi nggak dibayar, ya. Begitu menderitanya mereka sehingga Tuhan mendengar keran mereka ya. Tuhan mendengar eran mereka. Kan dikatakan dalam Alkitab bahwa Israel ini ada di Mesir sebanyak 430 tahun. Ya. Cukup lama Bapak Ibu ya. Jadi selama itu pula mereka tidak pernah beribadah kepada Tuhan, ya. Tidak tercatat di situ. Makanya Tuhan mengentaskan mereka keluar dari Mesir itu supaya mereka boleh beribadah kepadaku, dikatakan. Ya, boleh beribadah kepadaku. Jadi beribadah adalah perintah dari Tuhan. Ya, perintah dari Tuhan. Ya, kembali ke ayat pokok tadi. Jadi latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ini udah sering disampaikan bagaimana faedahnya ya, manfaatnya beribadah itu. Ya, ini dijelaskan di sini. Maka dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihan badani ya. Latihan badani itu berguna ya, berguna apalagi udah tua-tua gini, lansia itu dikatakan harus olahraga, harus gerak. Badannya harus gerak ya supaya sehat. Tapi dikatakan terbatas gunanya ya. Jadi tetap terbatas gunanya, tapi lain dengan ibadah ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal ya. Selesai, ini jelas sekali, dalam segala hal, berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini ya, selama kita hidup di dunia ini dan juga hidup yang akan datang ya. Jadi harus membedakan hidup yang sekarang ini selama kita di dunia ini, selama Tuhan masih percaya kita hidup di dunia ini, dan hidup yang akan datang setelah Tuhan panggil kita menghadap Dia. Itu gunanya ya. Manfaatnya seperti itu. Kan luar biasa ini. Ya, gunanya ibadah itu. Manfaatnya ibadah itu udah diulang-ulang ini Bapak Ibu ya. Kalau soal ibadah, Bapak Ibu, banyak referensi ya firman Tuhan itu soal ibadah. Ya, perjanjian lama itu kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Karena Tuhan akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Nah, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus, di situ ada harus. Jadi perintah siapa Bapak Ibu? Perintah Tuhan. Janji Tuhan
Tuhan akan memberkati ya. Secara jasmani ya, dikatakan roti makanamu, air minumamu ya. Berarti dicukupi oleh Tuhan. Bahkan sakit penyakit dijauhkan dari kita. Sakit penyakit dijauhkan dari kita. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh kenapa kita sering sakit? Yang namanya masalah pergumulan tidak pernah habis Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu masalah pergumulan itu ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Ini Tuhan izinkan bagi kita ya, termasuk sakit penyakit. Sampai mana imanmu ya dikatakan ya. Apakah imanmu murni? Nah, setelah kamu mengalami pergumulan masalah, kau tetap punya iman yang luar biasa? Atau sudah mulai jauh dari Tuhan? Ya. Jadi pergumulan tidak pernah habis-habisnya ya. Termasuk juga sakit penyakit bisa aja menimpa kita. Tapi Tuhan izinkan semua, Tuhan ada maksud ya untuk menguji imanmu. Iya dikatakan di sana. Lanjut. Jadi saya pikir ini sangat jelas sekali membantu yang sudah kita baca. Tapi ayat 9 ini dikatakan seperti ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya Bapak Ibu, apa artinya ini? Sedangkan di atas ini saya sudah yakin itu. Bapak Ibu sudah yakin toh? Apa masih bimbang dengan kata-kata di atas? Atau kurang jelas? Tapi ternyata ayat 9 dikatakan perkataan ini benar. Perkataan di atas tadi benar. Dan patut diterima sepenuhnya. Jadi, maksudnya kita tidak akan menolak ya, tidak akan menyangkal ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ya. Itulah sebabnya semua kita ini harus berjerih payah dan berjuang. Nah, kita pasti tahu nih arti berjerih payah dan berjuang itu. Ini suatu usaha kita tidak santai-santai ya Bapak Ibu ya. Di situ ada kata berjuang ya, berjerih payah. Ya, tidak santai-santai ya. Tidak santai mengenai perkataan di atas ini. Artinya begitu Bapak Ibu ya. Masih berurutan ini dari ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, Bapak Ibu, berjuang. Nah, sekarang kita semua Bapak Ibu udah pernah berjuang mengenai ibadah? Bapak Ibu, saya hanya mengikuti firman nih Bapak Ibu ya. Mengikuti saya ini sama dengan Bapak Ibu sekalian ya, manusia. Yang banyak kekurangan kelemahan. Tugas sama hamba Tuhan para pelayan itu menyampaikan firman. Ya, diharapkan namanya juga firman, nggak ada yang menolak, nggak ada yang menentang. Nanya buat Tuhan sendiri. Tapi semua dikembalikan kepada manusia, ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Iya, Bapak Ibu. Karena kita Kita kenapa harus berjuang dengan jerih payah? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Iya. Bukankah dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan bahwa pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan, ya, karena kasih Allah itu telah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Jadi pengharapan kita pada Tuhan ini nggak pernah mengecewakan dikatakan di sana. Karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Jadi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kecuali pengharapan kepada manusia, itu banyak kecewanya. Pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Jadi Tuhan Yesus juru selamat semua manusia, bukan hanya orang Kristen ya. Semua manusia, hanya saja mereka nggak nerima Yesus, ya itu masalahnya. Terutama mereka yang percaya ya. Jadi soal perkataan di atas tadi tentang ibadah tadi masih lanjut ya. Ayat 9 mengatakan benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10 sebab itu kita berjerih payah dan berjuang. Ya, Bapak Ibu. Ayat 11,
Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya Bapak Ibu, ini masih berlanjut itu. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Semua itu yang mana? Ya semua yang di atas tadi. Mengenai ibadah tadi Bapak Ibu. Ya, supaya kita juga tidak akan apa? Tersesat, ya. Kan sekarang udah jelas itu ada namanya gereja setan itu udah jelas ada ya. Jadi itu udah dimulai ya. Kesesatan itu udah dimulai. Nah, aku kita menjauh kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Sedangkan di ibadah kita ini kan udah komplit itu. Kalau kita ibadah ini apa? Di situ ada pujian penyembahan kepada Tuhan, ya. Di situ ada doa, ya. Oh, luar biasa. Di situ ada firman Tuhan disampaikan. Kan luar biasa itu. Jadi lengkap itu ya. Istilahnya menu lengkap ya. Menu lengkap ibadah itu. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Apa yang diajarkan? Ya semuanya itu tentang ibadah tadi. Selalu diajar-ajarkan. Oke, latihlah dirimu beribadah. Jadi kalau yang lain tidak dikatakan seperti itu ya. Latihlah dirimu untuk melakukan apa enggak. Tapi soal ibadah, latihlah dirimu beribadah. Jadi itu artinya apa Bapak Ibu? Berarti itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadikanlah teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Jadi menjadi teladan di sini tidak hanya orang tua aja, tapi anak-anak muda juga jangan menganggap engkau rendah ya. Jadi semua kita, dari orang tua sampai anak-anak muda pun harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah, kau jadi teladan bagi orang-orang yang orang jahat mungkin bisa ya Bapak Ibu ya. Ini teladan bagi orang percaya, berarti kalau kita katakan di Agapes itu kita harus menjadi teladan bagi jemaat di Agape. Aduh. Ya Bapak Ibu, itu artinya toh. Jadi semua berupaya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Ya Bapak Ibu. Kita tahu kalau namanya keteladanan itu, pencontohan itu harus dari atas. Ya Bapak Ibu. Walaupun ada yang mulai dari bawah itu luar biasa. Tapi seharusnya dari atas ya. Kalau dari atas itu kan contoh ya. Itu yang harus dituruti ya. Yang membimbing kita, yang membawa kita. Kalau mereka nggak jadi contoh, tidak jadi teladan, mau jadi apa di bawahnya ya. Oleh itu yang di depan itu selalu dituntut ya Bapak Ibu. Yang di depan selalu dituntut. Punya tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang di bawahnya. Nah ini dikatakan di sini jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini bukan mudah juga ya, tapi karena itu firman Tuhan, yakinlah bahwa semua akan berjalan dengan baik. Yakinlah kita akan berjalan dengan baik asal kita merespon firman Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, teladan bagi apa saja, masalah apa saja, yaitu dalam perkataanmu ya. Di awal dikatakan jadi teladan dalam perkataanmu. Nah ini Bapak Ibu, puji Tuhan kalau kita telah ditolong oleh Tuhan sehingga perkataan kita selalu memberkati. Itu yang Tuhan mau. Setiap tingkah laku kita, ya ini perkataan. Setiap perkataan kita, apa yang kita keluar dari bibir mulut kita itu diharapkan memberkati orang lain. Kalau orang mendengar merasa dikuatkan, merasa diberkati, merasa dihibur, nah itu seharusnya kan begitu ya. Bukan menyakitkan ya, bukan bikin kecewa. Ya itu tidak mudah. Soalnya kadang-kadang udah ngomong baik-baik, kadang-kadang ya, tapi diterima tidak baik. Nah, kadang-kadang seperti itu. Lalu itu kita harus selalu apa? Harus melihat yang positif, ya. Kita harus memandang yang positif. Ya negatif-negatif itu udahlah, lupakan aja lah, singkirkan aja. Itu yang bikin pusing kita ya, Bapak Ibu. Kita pernah sampaikan itu di gereja. Jadi yang harus kita pelihara, kita simpan dalam hati itu hal-hal yang positif, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang mendatangkan sukacita. Ada kan firman Tuhan itu? Yang kita pikirkan kan hal yang baik aja. Kalau yang jelek-jelek, yang positif, walaupun itu selalu ada di sekitar kita, tapi jangan disimpan Bapak Ibu ya. Jangan ditanggapi, sudahlah lewatannya, lewat aja. Katakan aja itu urusanmu, bukan urusan saya, begitu aja. Ya, berhenti itu. Ya, kita ngurus diri kita sendiri, kalau udah urusan kita beres, baru ngurus yang lain. Ya, begitu ya. Jadi urusanmu gitu, artinya kita nggak akan
menjadi kecewa yang berat, tidak akan menjadi sakit hati yang berat, ya. Ya. Karena kita nganggap seperti itu urusanmu, bukan urusanku. Ya. Bahkan yang Tuhan mau urusan kita yang kita bereskan. Karena kita masing-masing punya tanggung jawab, ya, kepada Tuhan. Itu jelas sekali dalam firman Tuhan. Masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan tentang diri kita sendiri kepada Allah. Ya. Yang kepadanya kita memberi pertanggungjawab. Ya. Dalam perkataanmu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Ini baru kata-kata, ini harus dipertanggungjawabkan, ya. Matius 12 ayat 36. Dengan ucapanmu kamu akan dihukum, dengan ucapanmu kamu akan dibenarkan, ya. Jadi bagaimana ucapan kita? Kalau ucapan kita benar tentu akan dibenarkan. Kalau ucapan kita salah akan dihukum, ya. Ini Tuhan Yesus mengatakan itu, ya. Matius 12 ayat 36. Tuhan Yesus mengatakan itu soal perkataan. Belum lagi tingkah laku, ya. Ya, yang kedua adalah dalam tingkah lakumu, perbuatan kita. Apalagi yang tentang perbuatan. Ya, perbuatan itu yang udah melimpah dari hati, ya. Akhirnya kan di hati ini memang dikatakan di hati ini kan pusat kehidupan kita. Hati kita pusat kehidupan kita, makanya hati-hati dengan hati kita jaga, kita pelihara, ya. Dan hati ini banyak sumber-sumber yang luar biasa, ya. Sumber perasaan kita, sumber pikiran kita, firman Tuhan kita simpan dalam hati kita, dan juga sumber keinginan kita, sumber tindakan kita, ya. Jadi semua diatur oleh hati kita untuk melakukannya, ya. Nah, kalau bicara tentang itu ada firman-Nya tapi nggak akan sampaikan, ya. Mengenai hati ini ada 3 hal itu, ya, makanya harus kita jaga pelihara karena di dalam hati itu akan disimpan hal yang perlu dipikirkan, termasuk firman Tuhan ini kan perlu dipikirkan, ya. Nah, itu termasuk firman Tuhan harus kita simpan dalam hati. Nah, juga perasaan itu sumbernya di hati, sedih, senang, ya, kecewa, sakit hati, dan juga kehendak manusia itu dari hati kita. Jadi kalau hati kita beres, oh luar biasa. Mari kita belajar, ya Bapak Ibu, belajar dari hati. Puji Tuhan, tingkah lakumu lanjut dalam kasihmu. Bagaimana kasih kita, ya? Di mana kita mengasihi Tuhan, ya, bagaimana mengasihi sama saudara kita, ya, Bapak Ibu. Itu yang harus menjadi teladan lagi. Ya. Tentang kasih kita harus menjadi teladan juga, ya. Dalam kesetiaanmu, bagaimana kesetiaan kita kepada suami, pada istri, ya. Setia sama Tuhan, ya, itu semua dituntut supaya yang terbaik, semua, ya. Supaya menjadi contoh, supaya menjadi teladan, ya. Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, ya, dalam kesucianmu, ya, Bapak Ibu. Ya, tentang kesucian ini, ya, Bapak Ibu, ya. Banyak orang mengatakan atau juga kita melihat, kita mendengar, ya, tentang kesucian ini sepertinya tidak mungkin, ya. Orang bilang nggak mungkin. Tapi sebetulnya nggak begitu, ya, Bapak Ibu. Semua yang Tuhan mau, ya, untuk dilakukan oleh manusia itu, kalau Tuhan perintahkan, pasti bisa dilakukan oleh manusia, ya. Walaupun secara apa ya namanya? Pengamatan kita mungkin aja namanya suci itu siapa yang suci, ya. Kadang-kadang kan orang main begitu. Tapi enggak, Bapak Ibu, jangan terlalu pusing dengan hal itu, ya, Bapak Ibu. Mari kita belajar, ya, semua kita belajar. Yang bicara ini juga belajar, Bapak Ibu. Mari. Kalau Bapak Ibu hari Minggu kemarin bisa menyimak itu firman Tuhan, ini luar biasa itu kemarin itu, Bapak Ibu, ya, tentang kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Musa yang luar biasa ini, Musa ini puasanya sampai 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa. Toh tidak bisa melihat Allah, ya.
Itu Bapak itu sebelumnya pernah mengatakan juga seperti itu. Jadi orang yang mau masuk dalam kekekalan, orang yang mau surga, mau nggak mau harus kudus. Ya, yang diawali harus bertobat, harus kudus. Ya, mungkin Bapak Ibu bahkan banyak orang percaya yang tersinggung yang mengenai itu. Tapi Tuhan mau seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya menyampaikan yang ada dalam firman ya. Dan yakinlah Tuhan Bapak Ibu sekalian bisa melakukannya. Ya. Satu, ya. Memang harus merespon ya. Sedangkan Rasul Paulus ya, Bapak Ibu, Rasul Paulus itu orang yang paling hina, orang yang paling jahat ya. Yang paling jahat bahkan lebih jahat dari semuanya. Keinginan daging itu pernah dilakukan oleh Rasul Paulus, dikatakan di dalam Galatia 5 situ ya. Seperti yang pernah aku lakukan itu tidak mungkin masuk dalam kekekalan. Ya. Rasul Paulus bilang. Terus dikatakan juga Rasul Paulus itu dia kerja keras, ya, lebih keras dari semua rasul, dia bilang begitu. Tapi dikatakan apa? Itu adalah kasih karunia. Oh, luar biasa. Itulah kasih karunia. Jadi kalau Bapak Ibu berupaya ya untuk menjadi orang baik, untuk mengikuti kebenaran firman, melakukan firman, itu Rasul Paulus bisa bilang begitu. Ya, semua karena kasih karunia. Dia kerja keras. Ya. Tapi dikatakan kasih karunia. Sementara itu sampai aku datang, ayat 13, sementara itu sampai aku datang, ini ada lagi Bapak Ibu. Tekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya Bapak Ibu. Nah itu semua supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak akan belok ya istilahnya. Supaya kita tidak mengikuti roh-roh jahat tadi, di awal tadi. Nah, semua harus kita pelengkapi dalam hidup kita ya. Dikatakan sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar ya Bapak Ibu. Dan ternyata apa yang kita bicarakan ini semua Bapak Ibu bisa melakukannya ya. Saya yakin semua kita bisa melakukannya. Tapi kenapa yang bermasalah Bapak Ibu? Karena kadang kita tidak mau melakukannya ya. Kadang-kala itu yang terjadi. Artinya tidak mau melakukannya. Tapi kalau mau, begitu kita ingin melakukannya, di situ ada siapa? Roh Kudus ya. Maka dibilang walaupun Rasul Paulus itu kerja keras, tapi dikatakan itu semua karena kasih karunia. Luar biasa ya Bapak Ibu. Semua karena kasih karunia. Membaca firman bisa, ibadah bisa, apa yang nggak bisa? Semua bisa, kalau mau ya. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, mendorong kita ya, merespon firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita mendengar firman Tuhan itu, kita punya komitmen, punya kerinduan untuk melakukannya, itu namanya rema ya. Sehingga firman Tuhan ini tidak begitu saja lewat ya, akan tersimpan dalam hati kita. Iya. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Iya. Kan dikatakan dalam Yesaya juga, Yesaya ayat berapa? 34 ya. Yesaya 34 ayat 16. Dikatakan juga dikatakan apa? Bacalah dan selidiklah firman Tuhan ya. Jadi di 1 Timotius ini ya ada bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci ya. Di Yesaya juga 34 ya. Ayat 16 dikatakan juga bacalah dan selidiklah firman Tuhan itu. Kalau diselidiki itu berarti tidak sekedar baca ya Bapak Ibu. Ingin tahu apa yang ada di dalamnya, apa yang tersirat di dalamnya itu. Kita ingin tahu ya. Jadi ini saya pikir sederhana sekali toh. Iya, membaca firman, apa susah yang baca firman, Bapak Ibu?
Bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Bila kasih karunia itu akan selalu kita bangun terus ya. Ada firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan ya. Nanti akan tumbuh akar pahit dikatakan di sana. Ya, jadi kasih karunia itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Yang kita tidak bisa melakukannya, itu Tuhan yang melakukannya untuk kita. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16. Iya, ini penting Bapak Ibu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, ini kembali lagi ke ayat pokok tadi di atas bahwa untuk menanggulangi, untuk melihat ajaran-ajaran sesat itu ya kita harus sadar ya. Kita harus mengawasi diri kita sendiri ya. Apa yang diawasi ya? Kita sadar bahwa kita ini banyak kekurangan kelemahan ya, kadang-kala salah ya, kadang-kala sudah nggak sesuai dengan firman, itu yang harus kita awasi ya. Karena itu juga yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan ya. Bukan orang lain, bukan mengawasi orang lain, bukan Bapak Ibu ya. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Ya Bapak Ibu sering melayani Tuhan, ya. Dikatakan di sini awasilah juga ajaranmu. Bagaimana ajaranmu? Atau memang udah sesuai? Nah, itu yang perlu. Maka di sini dinasihatkan supaya kita tidak tersesat ya. Kita mengawasi diri kita sendiri ya. Karena kadang-kala kita cenderung kita mengasihi orang lain ya. Ya. Kalau ada orang salah itu begitu kita ya galak gitu ya. Kalau orang lain punya kekurangan kelemahan begitu kita rajin begitu ya. Ya, karena itu dari dulunya ya, dari dulunya artinya manusia lama itu iblis itu kan tinggi hati, sombong ya. Ya itu yang tertanam ya, manusia lama ya Bapak Ibu. Tapi sekarang udah dalam Yesus tentu. Tapi kadang-kala mau bangun-bangun itu, mau tumbuh-tumbuh ya dalam kehidupan kita. Iya. Artinya begini, kalau orang lain kelihatannya tuh terawang jelas sekali ya kekurangan orang lain. Tapi kekurangan kita kesini tertutupi dengan rapat sekali ya Bapak Ibu. Kadang-kala seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ini firman Tuhan mengatakan awasilah dirimu sendiri. Ya, sudah dikatakan di dalam firman Tuhan Yesus mengatakan sendiri, dikatakan apa itu? Selumbar di matamu, selumbar di mata orang lain kamu jelas melihat. Tapi balok di matamu sendiri tidak kelihatan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kesalahan orang lain butuh jelas ya Bapak Ibu. Ya, sadar tuh Bapak Ibu kita. Tapi kalau kita kan kalau boleh ditutupi jangan sampai orang tahu, malu dong. Nah ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar. Makanya firman Tuhan ini luar biasa. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Sekali lagi, bertekunlah dalam semuanya itu. Ya, tidak ada yang sampai di situ Bapak Ibu. Bertekun dalam apa? Yaitu dalam mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita itu kita bertekun. Ya, tidak hanya sekedar, bukan. Ya, ini jelas tak Bapak Ibu? Masih lanjut ini firman-Nya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Semuanya itu apa? Mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaranmu sendiri. Bertekunlah dalam semuanya itu. Nah, coba kita lanjut. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Luar biasa ini. Ya, itu jaminannya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ya hidup kita, ya supaya hidup kita ini
disesuaikan dengan firman Allah, dan mengawasi juga ajaran kita yang kita sampaikan, karena kita ini semua ada pelayan. Kalau kita bertekun semuanya itu, dikatakan apa? Engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, kan luar biasa ini Bapak Ibu. Ini sekali lagi firman Tuhan, ya. Karena Allah sendiri yang mengatakannya. Ya, puji Tuhan. Itulah Bapak Ibu. Udah habis ya ayatnya. Kalau ayatnya masih ada, masih lanjut. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita dicerahkan lagi dengan firman Tuhan ini. Mari kita Bapak Ibu akan semakin giat melakukannya, ya. Semakin bertekun di dalamnya. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya nasihat kita yang kita sampaikan itu didengar oleh orang lain, dan mereka juga akan beroleh selamat. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri. Kami, apakah kami masih bergantung kepada Tuhan? Ajar kami Tuhan, kami tetap bergantung kepada Tuhan, mempergantungkan hidup kami kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya sumber kehidupan yang ajaib, karena iman kami akan membangkitkan hati kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kami Tuhan, kami punya kejaminan malam hari ini bahwa kami diberkati Tuhan, segala usaha kami diberkati Tuhan.